kepada teman-teman khususnya calon pekerja migran yang biasa bekerja atau ingin bekerja di Malaysia, insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan selesaikan MOU antara Indonesia dengan pemerintah kerajaan Malaysia. Mudah-mudahan dengan penempatan baru ini teman-teman bisa bekerja dengan nyaman karena perlindungan yang lebih baik lagi. Di YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini hari yang sangat istimewa buat Wira Podcast dan juga untuk saya pribadi, karena hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial, sangat istimewa. Beberapa waktu lalu kami dengan beberapa narasumber kami bercerita tentang bagaimana PMI atau TKI dan lain sebagainya. Ketika itu narasumber kita mengatakan semoga yang kita bicarakan ini didengar oleh presiden kita atau oleh menteri kita. Dan beneran menteri kita hari ini hadir langsung. Luar biasa, dia ada Ibu Ida Fauzia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mas Wira sehat? Alhamdulillah Bu ya. Tetap semangat Ibu ya. Oh semangat. Ini nyali sportivitas kita sedang ditantang karena Lombok menjadi perhatian dunia karena perhelatan MotoGP di Mandalika. Oke. Jadi Ibu sengaja datang ke Lombok ini memang ada agenda atau memang ada? Saya ada agenda. Tadi kick off pelatihan vokasi. Sebenarnya pelatihan vokasi ini kan dilakukan di 21 balai latihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, tapi dimulai atau dilaksanakan di Balai Latihan Vokasi Lombok Timur. Sebenarnya Bapak Presiden yang sedianya hadir, tapi beliau baru besok datang ke Lombok. Tadi diwakilkan kepada lingkup perekonomian bersama saya. Nah, baik, kita bicara tentang mungkin sebabnya kita ke NTB dulu. Oke. NTB dulu. NTB ini seperti saya bilang tadi, beberapa waktu lalu kami bicara tentang PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dengan migran Indonesia yang terutama yang banyak ke Malaysia. Betul. Yang sampai saat ini mereka bertanya-tanya kapan kami ini bisa bekerja, kami ini nggak tahu harus ngapain. Ada kabar baik nggak Bu untuk mungkin yang ingin bekerja, terutama kemungkinan ke Malaysia? Iya. Alhamdulillah pandemi COVID-19 ini sudah mulai berangsur dan Dirjen Penempatan Dirjen Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja telah membuka kembali penempatan di 59 negara seiring dengan semakin membaiknya kondisi COVID di negara-negara penempatan. Sebenarnya pandemi COVID ini tidak hanya dampaknya itu dialami oleh pekerja di dalam negeri, tapi juga pekerja di luar negeri. Kenapa? Karena negara-negara banyak yang memperlakukan borderless ya, membatasi arus masuk warga negara asing ke dalam negara. Jadi hampir semua negara menutup diri karena COVID ini hampir 2 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang seiring dengan perbaikan kondisi COVID, negara-negara sudah mulai menempatkan. Tadi saya sebut 59 negara di seluruh dunia ini yang sudah membuka kembali penempatan. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia sebenarnya Indonesia itu memiliki MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Malaysia yang sejak tahun 2016 diinisiasi untuk melakukan pembahasan MOU penempatan untuk pekerja domestik. Sampai hari ini memang MOU itu ternyata alhamdulillah baru bisa kelar dibicarakan dan selesai dibicarakan antara Indonesia dengan pemerintah kerajaan Malaysia. MOU sudah selesai, kemudian technical arrangement-nya, pembahasannya sudah selesai juga. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama lagi MOU ini segera di-signing antara saya, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia. Dengan ada MOU ini, maka penempatan untuk domestic worker akan kita mulai lagi.
Dan kita juga akan mulai lagi penempatan pekerja sektor formal yang lain. Kenapa lama MOU itu? Kenapa MOU lama? Karena kita ingin benar-benar memastikan perlindungan kepada pekerja migran kita. Sebenarnya bekerja di dalam negeri, bekerja di luar negeri itu adalah hak warga negara. Negara tidak bisa menghalangi ketika warga negara kita ingin bekerja di luar negeri. Yang harus dilakukan oleh negara adalah, terutama yang bekerja di luar negeri, adalah memastikan perlindungan kepada mereka. Nah, MOU ini lama karena kita ingin memastikan perlindungan itu lebih baik dibandingkan dengan penempatan sebelumnya. Jadi sebenarnya tinggal menunggu proses seperti Bu ya? Ya, tinggal menunggu signing. Oke. Nah, kemarin ada yang memang membias pertanyaan dari masyarakat, terutama yang memang yang ingin bekerja di luar negeri. Ada yang bilang, ada yang cuti, yang udah kerja di Malaysia, dia cuti kalau pulang ke kampung dan balik lagi boleh. Sedangkan kami ini yang mau bekerja kok belum boleh juga gitu. Ya. Sebenarnya nggak bolehnya itu juga karena negara Malaysia kan masih menutup. Sebenarnya dari sana juga. Ya, arus masuk warga negara asing kan memang masih ditutup. Sekarang kan sudah longgar, beberapa negara Asia juga sudah membuka kembali akses kepada warga negara asing. Sebenarnya lebih karena itu. Di samping memang kita ingin penempatan barunya ini menyesuaikan dengan MOU yang sudah disepakati antara kedua negara ini. Kemarin juga saya lihat ada informasi bahwa mungkin di DTV ke negara lain, ke Taiwan sudah mulai diberangkatkan juga. Iya, betul. Nah itu apa perbedaannya Taiwan dengan Malaysia, kok Taiwan sudah duluan bisa atau bagaimana? Satu, Taiwan juga sama dengan negara-negara lain, penutupannya itu karena memang negaranya masih belum menerima arus masuk warga negara asing. Lebih karena penanganan COVID ya, COVID-19. Jadi penempatan pekerja migran kita itu bergantung dari dua negara, negara kita maupun negara penempatan. Negara kita sudah bisa menghandle COVID, tapi kalau negara penempatan belum mampu dan belum bisa mengendalikan COVID, maka juga belum bisa. Jadi kondisi dalam negeri dan kondisi negara penempatan itu menjadi standarnya, standar penempatan. Kalau dua-duanya kondisinya COVID-nya membaik, kemudian di negara penempatan sudah membaik, ya pasti dibuka. Nah, Taiwan itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika akan menempatkan. Dulu ada beberapa persyaratan. Jadi prosedur penempatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi banyaklah. PTKM-nya harus dilihat apakah dia dalam menyiapkan pelatihan kepada pekerja migran itu sudah menggunakan standar kesehatan, standar protokol kesehatan atau belum. Kemudian dia harus sudah waktu itu kan memang kita belum semuanya mendapatkan vaksin. Sudah vaksin 2 kali, kemudian dibuktikan dengan PCR bahwa kondisinya negatif, baru bisa. Kesehatan standar nggak hanya negara Taiwan, tapi hampir semua negara itu sih persyaratannya. Ada tidak semacam perizinan mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja untuk khususnya di luar negeri, negara mana saja yang baik untuk tempat bekerja, ada nggak semacam seperti itu? Ya, ada beberapa negara yang perlindungannya bagus. Itu kita menjadi favorit. Misalnya Taiwan, Hong Kong, itu termasuk negara-negara yang dari sisi perlindungan pengupahannya bagus, perlindungan jaminan sosialnya bagus, kemudian peraturan ketenaga kerjaannya di negaranya juga bagus. Itu memang kita menempatkan pekerja migran itu, yang pertama melihat apakah negara tersebut sudah memiliki MOU antara Indonesia dengan negara tersebut. Yang kedua, jika tidak ada MOU, harus bisa dipastikan bahwa hukum ketenaga kerjaannya itu bagus dalam memproteksi atau memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita. Jadi ada dua itu. Kita tidak bisa menempatkan kalau kita tidak ada MOU antara negara tersebut dan
kita melihat bahwa hukum ketenaga kerjaannya belum bagus, kita juga nggak bisa. Jadi ini semua dilakukan dalam konteks memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita. Kalau kita kan sering disuguhkan dengan informasi pemberitaan, ada tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, ada yang disiksa, ada yang mendapatkan ini itu. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu, dengan mereka? Iya, saya mau sampaikan ke Mas Wira ya. Undang-Undang 18 tahun 2017 itu undang-undang yang menurut saya luar biasa karena memproteksi para pekerja kepada calon pekerja migran kita dari keluar rumah sampai kembali ke rumah. Dari di sini di dalam negeri maupun di negara penempatan. Undang-undang ini juga mensyaratkan bahwa pekerja Indonesia, calon pekerja migran Indonesia boleh bekerja dengan syarat mereka memiliki kompetensi yang bersertifikasi. Kalau Mas Wira menemukan banyak isu-isu kekerasan, isu-isu yang lebih tragis dari itu ya kita dapati. Rata-rata mereka bekerja dalam posisi yang tidak menggunakan prosedur yang benar. Mereka adalah pekerja yang kalau bahasanya pekerja ilegal, yang berarti kalau pekerja ilegal itu kan tadi saya sebutkan bahwa syarat bekerja ke luar negeri itu punya kompetensi. Nah, kalau berangkat dalam posisi mereka tidak memiliki kompetensi, itu sumber masalah yang pertama. Bayangkan pekerja itu jangankan menguasai bahasa negara penempatan, bahasa Indonesia saja tidak jarang yang kita jumpai mereka tidak bisa. Apalagi kompetensi yang dibutuhkan, meskipun itu kompetensi dalam ruang lingkup domestik, mengelola menjadi tata laksana rumah tangga itu juga membutuhkan kompetensi. Nah, itu adalah sumber masalah. Akhirnya ketidakpuasan user mengakibatkan mereka mengalami tindakan-tindakan yang sampai yang paling ini kekerasan seksual, gaji tidak dibayar dan sebenarnya bermula dari tidak bisa kita salahkan langsung di sana juga mungkin ya. Jadi artinya yang ingin kerja di sana juga harus betul-betul mempersiapkan diri juga. Satu, kesadaran dari calon pekerja migran kita, dan yang kedua ini masih kita dapati saudara-saudara kita yang justru ada praktek percaloan di situ. Dia hanya mengambil keuntungan berupa fee yang didapat dari proses rekrutmen itu tanpa berpikir persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon pekerja migran kita. Ini sumber masalahnya. Berarti termasuk juga ketika. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, rata-rata pekerja yang mengalami masalah itu adalah mereka yang bekerja prosedural, yang tidak direkrut oleh P3MI ya istilahnya, kalau dulu P3KI, sekarang istilahnya P3MI. Termasuk juga berarti ketika kemarin beberapa bulan lalu kita ada informasi ada tenggelam kapal yang itu diantaranya. Itu juga ya. Itu proses rekrutmennya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mendapatkan keuntungan dari proses rekrutmen itu tanpa mempertimbangkan keselamatan dan sebenarnya mereka tidak memiliki kompetensi. Ini calon pekerja migran benar-benar menjadi korban. Dia dirayu, ini bekerja di luar negeri tanpa tahu mau bekerja di apa, kontrak kerjanya seperti apa, tidak tahu sama sekali, benar-benar korban. Sementara orang yang ini si calo-calo ini sudah mendapatkan keuntungan berupa fee dari proses rekrutmen itu. Dan selalu menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Tapi yang disinilah sebenarnya cikal bakal terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ini mulai dari sini. Dan sebenarnya ketika apapun terjadi dengan PMI kita yang ada di luar negeri, kadang walaupun dia secara ilegal, tapi negara tetap bertanggung jawab ya. Nah ini memang jadi problem ya.
negara kan tetap melindungi. Persoalannya kalau kemudian banyak teman-teman yang memanfaatkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, tidak sedikit alah unprocedural sajalah, toh pasti nanti akan dilindungi oleh negara. Kalau tidak dilindungi, wow pemerintah abai, lalai gitu. Padahal sebenarnya nggak ada edukasi di situ, karena nggak apa-apa unprocedural, toh nanti pasti akan dilindungi. Itu juga kita serba dilematis ya. Kalau satu sisi kita ingin memberikan edukasi, sisi lain adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara, setiap warga negara. Jadi kembali lagi kita sebagai masyarakat harus percayakan semuanya kepada pemerintah. Percayakan kepada pemerintah, dan sekarang pemerintah telah mempersingkat prosedur yang dianggap berbelit. Jadi nggak ada alasan kalau mau bekerja ke luar negeri, nggak ada alasan untuk pakai prosedur yang benar. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakan prosedur yang benar, karena sekarang prosedurnya itu dipersingkat. Begitu datang yang namanya LTSA, layanan terpadu satu atap, di NTB ini di provinsi punya, di beberapa kabupaten punya. Jadi masyarakat, teman masyarakat NTB yang ingin bekerja, datanglah kepada layanan terpadu satu atap. Di situ teman-teman akan mendapatkan layanan imigrasi, kemudian di situ Anda masuk kepada sistem siap kerja, di mana ada kesempatan lowongan kerjanya. Di situ juga diakseskan pemeriksaan kesehatannya. Di situ juga dilihat kelengkapan apakah berkelakuan baik atau tidak. Dalam satu atap ini maksudnya apa? Agar masyarakat semakin mudah ketika dia ingin bekerja di luar. Ada alasan, alasan apa? Prosedurnya sudah ribet, nggak ada alasan. Jadi melalui satu atap ini, teman-teman kalau ingin bekerja di luar negeri, silakan datang dan diproses di situ. Sebelum lanjut Bu, kita minum dulu. Ya, terima kasih. Ini minuman khas. Luar biasa, bikin seger ya. Iya. Nah, ini minuman khas serbat jahe Bu. Serbat jahe. Serbat jahe. Serbat. Oh, ada R-nya. Yes. Serbat jahe. Serbat jahe. Kalau ada rasanya, ini ada jahenya, ada kayu manisnya. Ada kayu manisnya, kemudian gula merah. Ini yang buat mantan PMI juga. Oke. Mantan PMI yang pernah kerja ke Korea Selatan. Alhamdulillah. Sekarang udah kembali dari Korea, bisnisnya UMKM. Alhamdulillah. Jadi pemerintah juga memberikan kesempatan bagi teman-teman purna PMI untuk dia bisa mengembangkan dirinya menjadi seorang entrepreneur, dan pemerintah memberikan kesempatan KUR bagi teman-teman calon pekerja migran kita maupun purna PMI. Nah, dengan KUR ini teman-teman, satu, bunganya ada subsidi bunganya, dan plafonnya juga sekarang dinaikkan sampai 100 juta. Nah, kita kembali ke isu lain Bu. Selama pandemi ini kan masyarakat kita tidak di seluruh Indonesia mungkin ya. Ada yang mungkin dirumahkan Bu, ada yang gajinya dipangkas, termasuk saya. Bisa dimengerti. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana dengan masyarakat kita sejauh ini? Apakah ya masih tetap berjalan bekerja, atau mungkin ada hal lain? Ya, kalau dilihat dari data BPS tahun 2021, pembangunan ketenagakerjaan kita semakin membaik. Kita bisa mengurangi jumlah pengangguran, jumlah pekerja yang dirumahkan juga semakin turun. Tahun 2020 dalam kondisi teman-teman yang di PHK, teman-teman yang dirumahkan, pemerintah memberikan subsidi gaji. Subsidi gaji tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan sebesar 29 triliun di tahun 2020 karena jumlah pekerja yang dirumahkan banyak. Tahun 2021 ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan semakin baik. Teman-teman yang mendapatkan subsidinya berkurang karena ternyata teman-teman sudah mengalami perbaikan kondisi pengupahannya. Sehingga tahun 2021 kemarin kita mengeluarkan 8,7 triliun dan kita berkurang dari tahun 2020 kita berikan subsidi selama 4 bulan.
tahun 2020 ini 2 bulan. Jadi ketika Meng ada pertanyaan juga, ketika 2020 dapat, kok sekarang udah nggak dapat lagi gitu? Berarti Tahun 2021? Dia 21. Oh ya, satu karena waktu itu kan kita teman-teman yang mengalami PPKM level 3 dan 4. Jadi kalau daerah-daerah itu tidak mengalami PPKM level 4 dan 3, artinya kan hubungan kerja masih berjalan, produktivitas masih tetap juga jalan, produksi masih jalan, sehingga teman-teman juga masih bekerja dan masih mendapatkan upah. Sehingga pada tahun 2020 kondisinya kan 2021 kondisinya lebih baik. Mereka yang dirumahkan sudah berkurang, perusahaan-perusahaan industri sudah beroperasi relatif normal ya, meskipun tidak membaik seperti sebelum tahun 2020. Sehingga bantuannya pun berkurang. Kalau sudah gajinya sudah pulih kan berarti nggak perlu disubsidi lagi. Jadi kita mensubsidi kepada mereka yang belum yang terdampak. Oke. Nah, kemarin ada beberapa waktu lalu ada yang merilis tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan selama pandemi ini meningkat. Apa betul Bu ada pengaruhnya ketika bekerja di rumah kok jadi banyak kekerasan? Iya, kalau secara global memang meningkat ya. Secara global meningkat. Kalau nggak salah sampai 30% ya peningkatannya secara global ya. Tentu kondisi pandemi ini punya pengaruh kepada masyarakat kita. WFH itu kan anak-anak yang sekolah, yang kuliah harus belajar dari rumah, yang bekerja juga belajar bekerja di rumah. Secara psikologis punya pengaruh. Mereka yang ruang ekspresinya kan menjadi berkurang. Tekanan ekonomi juga cukup tinggi. Tekanan ekonomi, ekspresi yang terbatas, kemungkinan menjadikan orang secara tidak sadar melakukan kekerasan kepada pasangannya. Kepada pasangannya yang bisa jadi perempuan berlaki-laki, laki-laki pada perempuan. Meskipun secara umum kekerasan, terutama kekerasan seksual itu korbannya lebih banyak perempuan. Dan sebenarnya apa yang mestinya dilakukan baik oleh perempuan ataupun oleh mungkin sama juga oleh laki-laki itu menurut Ibu apa yang harus dilakukan? Artinya ketika misalnya suami kerjanya di rumah atau itu bagaimana seharusnya gitu? Membangun hubungan yang harmonis, kemudian keterbukaan terhadap seluruh masalah, memecahkan masalah secara bersama-sama, kesadaran untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu juga menjadi pilihan-pilihan. Jadi saya kira semua orang tidak mau kondisi seperti ini, tapi bagaimana bersama-sama menghadapi kondisi ini itu penting. Jadi disinilah kembali kita perlu memperkuat relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, komunikasi, relasi yang baik, komunikasi yang baik itu sangat dibutuhkan. Kita di bagian akhir Bu, terkait dengan khususnya yang ada di NTB di Lombok ini Bu, hadirnya sirkuit Mandalika ini sebagaimana besar bisa mempengaruhi untuk ya masyarakat bisa bekerja Bu? Ya pasti, satu dimulai dari pembangunan sirkuit ini sendiri pasti menyerap tenaga kerja, pasti kan? Kemudian ketika perhelatan itu sendiri pasti akan juga menyerap tenaga kerja. Saya kira kita berterima kasih ya dengan proyek sirkuit Mandalika ini akan ada penyerapan tenaga kerja di Lombok khususnya dan NTB secara keseluruhan. Nah, tentu yang dibutuhkan adalah kesiapan calon tenaga kerja kita untuk masuk pada kesempatan kerja yang dibuka di sirkuit Mandalika ini. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan itu melalui Balai Pelatihan Vokasi, menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten untuk menyambut pasar kerja baru di sini. Kemudian kami juga memasifkan pendirian BLK komunitas.
terutama diperuntukkan untuk sektor pariwisata ya, pendukung ini kan sektor pariwisata ya, untuk mendukung pariwisata di sirkuit Mandalika. Yang kita harapkan pokoknya masyarakat Lombok jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Betul sekali, tidak lagi ya kita cuma nonton aja. Betul. Ya. Satu terakhir sekali Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan pesan-pesan mungkin untuk publik yang menyaksikan tayangan ini? Ya. Silakan. Kepada teman-teman khususnya calon pekerja migran yang biasa bekerja atau ingin bekerja di Malaysia, insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan selesaikan MOU antara Indonesia dengan pemerintah kerajaan Malaysia. Mudah-mudahan dengan penempatan baru ini teman-teman bisa bekerja dengan nyaman karena perlindungan yang lebih baik lagi. Dan untuk masyarakat Lombok, selamat atas dimulainya perhelatan MotoGP. Mudah-mudahan masyarakat Lombok, mudah-mudahan Lombok semakin dikenal di seluruh dunia. Pasti saya yakin Lombok juga akan seterkenal Bali yang sudah dikenal di seluruh dunia. Terima kasih Ibu Ida Faiza, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ini satu kehormatan bagi kami Ibu bisa hadir di studio kami. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.